Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah balik lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Yuk kita sekarang lanjutin lagi bahasan kita di episode minggu lalu tentang apa coba? Masih inget gak? Ya, tentang mantan balikan yuk. Gimana kamu masih deg-degan mau ngajakin mantan untuk balikan lagi? Gak apa-apa, itu normal ya. Yang penting kamu sebelum ngajak mantan balikan lagi, tonton dulu episode minggu lalu, karena saya sudah tok-tok tentang bahasan itu dari nol banget deh, apa saja yang harus dipersiapkan gitu kan, kenapa dulu bisa putus, terus ya segalanya deh. Pokoknya lihat aja dulu di episode minggu lalu ya, karena ini adalah part keduanya ya. Oke, setelah tahu apa yang harus dilakukan ya, maka langkah selanjutnya adalah kamu harus ajak dia jalan. Jadi kan dari kemarin tuh saya udah bilang ya, yang namanya ngajak mantan balikan itu mirip seperti waktu kamu PDKT sama dia zaman dulu ya. Cuma dulu kan kerasa tuh ya, sparklingnya tuh di hati kamu, di mata kamu gitu kan. Nah sekarang sama, tapi bedanya kamu yang sekarang PDKT lagi sama dia, kamunya sudah dalam versi yang baru, bukan yang dulu lagi ya. Nih aku bacain dulu sebentar ya. Udah chat tiap hari, masa mau stuck di situ-situ aja sih? Nah, saatnya kamu untuk ngajak dia jalan. Tanamkan di pikiran bahwa kamu sedang mendekati atau sedang PDKT ke mantan lagi dari nol ya, dari nol ya. Sehingga effort yang dikeluarkan juga harus maksimal. Jangan mentang-mentang dia kan suka makanan Korea gitu, misalnya aku tajak ke situ juga pasti mau. Iya sih ada effortnya, tapi effortnya kurang gitu loh. Harus yang lebih lagi, harus maksimal lagi. Karena dia juga pasti tahu palingan dia ngajak aku jalan palingan ke restoran yang itu lagi, ya kan? Tuh kan, nah aku bacain lagi ya. Malah harus lebih keras dari sebelumnya untuk meyakinkan dia untuk kembali menerima perasaan kamu, ya kan? Nah, tapi nih aku kasih tips ya. Kalau kamu ngajak dia jalan, tips dari saya adalah apa coba? Treat her well, ya. Perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Mulai dari mana? Mulai dari diri kamu sendiri. Sebelum ngajak dia jalan, sebelum kamu keluar rumah, ya, pastikan kamu sudah sangat ganteng, rambut tersisir rapi, baju juga rapi, tidak ada kusut-kusut, dan jangan lupa, kamu harus pakai wangi-wangi di badan, harus pakai parfum di badan, ya supaya apa? Supaya dia balik lagi sama kamu tentunya. Ya, kalau kamu bingung parfum apa yang cocok untuk kamu, gampang. Biasanya di tiap video saya ini di detik keberapa ya, kurang lebih 20-an gitu, selalu ada nih dari sini nih. Mana sih? Kanan apa kiri? Pokoknya di situ ya. Di sini ada gambarnya, terus di sini ada tulisannya nih. Nih biasanya ada tulisannya gitu ya. Dan itu parfum-parfum itu atau produk-produk itu bisa langsung kamu check out di link di deskripsi ya. Tinggal pencet aja, pilih-pilih apa yang kamu mau ya. Terus udah gitu check out deh seperti biasa. Masukin alamat dulu dan lain-lain, terus bayar, terus nanti parfumnya atau barang yang kamu pesan itu akan segera datang ke alamat kamu. Ya, gak apa-apa, gak usah yang mahal-mahal, gak apa-apa. Yang penting wanginya enak ya. Yang penting kamu percaya diri, lebih percaya diri untuk ngajak dia, untuk PDKT lagi sama dia ya, supaya dia mau balik lagi sama kamu. Ini kalau sudah mulai excited, udah mulai menggebu-gebu tuh suka salah-salah deh saya ngomongnya ya.
Oke, penampilan udah bagus, udah ngajak jalan, bagus ya. Terus udah gitu, apa yang kamu lakukan setelah itu? Nih, saya kasih bocorannya ya. Selanjutnya adalah kamu sering-sering atau harus sering menyebut momen-momen indah yang terjadi saat kamu masih berdua sama dia dulu. Ya, tapi ingat, kenangan buruk tidak boleh disebut bahaya. Ya, sebaliknya kenangan baik yang harus sering diungkit-ungkit lagi. Momen-momen manis itu ungkit lagi, ingatkan lagi dia tentang bagaimana dia dulu, bagaimana kamu dulu, gitu kan. Nah, yang namanya kenangan manis dan menyenangkan nih ya, saya bacain, pastinya bikin perasaan kamu jadi lebih hangat. Seru banget ya kan? Nah, terus nih selanjutnya adalah kok goyang-goyang. Ayo, siapa yang pegang-pegang kamera tadi? Oke, selanjutnya adalah beri perhatian lebih. Ya, bisa perhatiannya seperti apa? Bisa dengan kamu misalnya mengirim makanan, ngirimin minuman kesukaannya, ya kan? Atau hadiah-hadiah kecil aja gitu ya, sebagai kode bahwa kamu masih perhatian sama dia, ya kan? Kalau dulu misalnya kamu cuek gitu, terserah dia udah makan apa belum. Nah sekarang kamu kirimin makanan, ya. Kamu harus berubah menjadi pribadi yang lebih care dan romantis. Keren ya kan? Ini bisa banget loh jadi cara supaya mantan minta balikan juga. Wah, pas banget kamu ngajak dia balik, dia juga ngajak kamu balik. Itu kuncinya ya. Tunjukkan perhatian lebih, ya. Selanjutnya kalau udah perhatian lebih, kamu harus ngapain? Nih ya, selanjutnya adalah kamu harus selalu nongol. Nongol, kamu harus selalu ada di tiap kegiatannya. Temenin dia. Tapi ya jangan sampai mengorbankan waktu kerja kamu, misalnya jangan sampai mengorbankan waktu kuliah kamu, nggak gitu juga ya. Pokoknya setiap ada waktu luang, tunjukkan ke dia bahwa kamu selalu ada untuk dia. Ya, ini maksudnya bukan jadi stalker loh, bukan, sama sekali bukan jadi stalker ya. Maksudnya adalah kamu harus seolah-olah ada di mana-mana, kok seolah-olah, ya supaya dia lebih merasakan bahwa kamu ada, bahwa kamu selalu ada untuk dia, ya. Nah, tapi ingat nih, jangan terlalu ngoyo. Kalau kamu nggak mau, dia berbalik jadi merasa risih. Ya, ada baiknya sih ditanya dulu ya. Kamu kan nanti mau latihan basket misalnya gitu. Aku jemput ya, aku anterin ya, mau nggak? Gitu. Kebetulan aku lagi kosong nih, misalnya kamu tanya gitu ya. Pasti dia senang. Ya, jangan sering-sering dan jangan sampai mengganggu kegiatan kamu, kan tadi saya udah bilang. Ya, nah atur-atur deh, pinter-pinter mengatur waktu kamu sendiri dan waktunya dia. Sip? Oke. Selanjutnya adalah coba untuk gombalin atau kasih kode. Tapi tergantung ya pasangan kamu gimana ya. Karena ada juga pasangan yang gak suka digombalin. Ya kan? Nih, tapi bisa kok dikasih-kasih kode-kode sedikit-sedikit, bisa kok ya. Saya baca sedikit ya. Kamu juga bisa menunjukkan ketertarikan dengan menggunakan cara PDKT klasik ini. Gitu. Jangan salah, ngegombal atau kasih-kasih kode itu juga berlaku sebagai cara agar bisa balikan sama mantan. Gitu. Ya kan? Ini kayaknya seru ya kegiatan kamu sekarang ya. Aduh, kalau misalnya aku jadi pacar kamu lagi, aku pengen deh nganter jemput kamu nih kalau lagi basket misalnya gitu ya. Kasih aja kode-kode tipis-tipis, tapi jangan sering-sering ya, biarkan dia ngerasa penasaran. Penasaran, seru banget sih ya. Selanjutnya nih, saya agak cepet ya ngomongnya karena
saya juga ngerasain gitu ya, merasa apa yang kamu rasakan gitu kalau misalnya kamu mau CLBK sama mantan. Oke. Perlihatkan kalau kamu masih mengingat hal yang disukainya. Oh, nanti dia langsung mikir ternyata dia masih inget ya, saya suka ini ya. Ternyata dia masih inget ya kalau saya suka makanan itu ya, gitu kan. Atau kamu suka atau pasangan kamu suka lagu-lagu K-pop tertentu? Boleh ya. Atau seneng dengan jajanan street food? Nah, itu bisa tuh kamu beliin. Tiba-tiba kamu nongol depan dia dan bawakan jajanan yang dia suka. Pasti deh, dia kelepek-kelepek. Ya. Terus udah gitu, nih, bolehlah sesekali kamu sebut di sela pembicaraan. Misalnya, kemarin lagi makan di kantin, ada yang pakai ringtone lagu, ada yang pakai ringtone lagu kesukaan kamu tuh. Jadi inget deh sama kamu. Ah, mantap kali. Kok saya geli ya? Oke. Atau gini, wah ada yang lagi bawain donat kampung nih, buat kamu aja deh ya, kan kamu suka donat kampung gitu ya. Ya kan? Saya juga suka donat kampung, kalau kamu mau ngirimin ke rumah saya boleh loh. Kenapa jadi minta? Nakal nih, nakal gitu ya. Next, tunjukkan sama dia kalau kamu sudah berubah. Ya, siapapun pasti ogah CLBK dengan mantannya kalau mantannya itu masih memiliki sikap atau sifat yang sama yang menjadi alasan mengapa kamu diputusin atau kamu putus berdua sama dia, ya kan? Nah, inget-inget tuh dulu dia nggak suka apa dari saya. Oh, dia nggak suka kalau saya ngaret misalnya. Oh, berarti next time saya harus lebih on time. Nah, langsung berubah gitu. Kamu juga dalam diri kamu juga harus ada effortnya untuk berubah, ya. Nggak cuma modal ngegombal doang kayak tadi, bukan. Tapi kamu juga harus menunjukkan sama dia bahwa kamu sudah berubah, ya. Kalau perlu bikin list. Dia nggak suka aku ngaret. Dia nggak suka kalau aku misalnya apalagi nih, suka bohong, ngeri amat ya. Atau dia nggak suka aku bau badan misalnya, tulis terus udah gitu berubah ya. Kalau nggak suka bau badan berarti kamu harus pakai parfum tadi yang saya bilangin, yang ada di sini nih ya, di sini nih yang tadi di awal video di detik ke 20 kalau nggak salah, ada nongol gambarnya dan tulisannya ya, dan link check outnya ada di deskripsi, ya kan. Nah, sadar diri yang paling penting nih, sadar diri dan berubahlah untuk menjadi yang lebih baik. Berubahlah untuk menjadi kamu yang jauh lebih baik sehingga dia menjadi lebih terpesona lagi sama kamu, ya, sehingga dia menjadi mau untuk balikan sama kamu. Oke. Next, selanjutnya yang bisa kamu usahakan adalah dekati teman satu circle-nya dia. Penting banget itu ya. Nih, bagi cewek, untuk seorang perempuan, opini sahabat pasti penting, kecuali kalau lagi bucin ya. Kalau lagi bucin, cewek mana juga pasti nggak akan dengerin semua kata-kata dari circle-nya ya. Nah, selain mendekati mantan, cek juga penilaian teman-teman dari circle-nya dia. Ya, apakah mereka masih menganggap kamu minus? Ya. Nah, itu tuh harus diselidiki gitu kan. Pastikan kamu juga menunjukkan kualitas positif di depan teman-temannya, betul banget. Selain kamu menunjukkan bahwa kamu sudah berubah menunjukkan ke depan dia bahwa kamu sudah berubah, kamu juga harus menunjukkan kepada teman-temannya bahwa kamu juga sudah berubah. Ya. Karena ya gimana ya, sebagai seorang perempuan tuh kata-kata dari sahabat itu didengerin, bener-bener dengerin gitu. Nah, selain kamu PDKT sama dia, kamu juga PDKT sama mereka. Tapi tidak mengincar temennya ini ya.
Kamu PDKT sama dia sebagai circle. Bukan semuanya kamu PDKT-in. Bukan ya. Oh, jangan dong. Kasihan nanti. Kasihan kamunya dan kasihan mereka nanti ya. Next. Waduh, saya panjang sekali bicaranya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Tinggal beberapa lagi kok ya. Next adalah menyebut rencana masa depan. Nah, rencana masa depan berarti nikah dong Kak? Iya, tergantung rencana masa depan kamu apa. Tapi kalau masih dalam tahap seperti ini, stop dulu. Jangan buru-buru saudara-saudara. Ya, jangan ngomong-ngomong nikah dulu. Santai, sabar, sabar ya. Ngomongin rencana masa depan itu artinya rencana kamu yang melibatkan dia, bukan nikah ya. Misalnya, contohnya seperti ini nih. Wah asik juga ya kafenya untuk nugas gitu kan. Bolehlah kapan-kapan kita nugas di sini berdua yuk gitu ya. Jadi jangan langsung kita nikah yuk gitu. Jangan langsung begitu, kamu tuh baru putus dan belum jadian lagi, kenapa kamu ngajak dia nikah? Bisa-bisa dia pergi loh dan tidak kembali lagi. Ya, jangan seperti itu. Santai, pelan-pelan, jangan langsung ngomongin pernikahan. Oke? Nah, kalau aduh saya sampai deg-degan. Kalau semuanya sudah lancar, PDKT kamu sudah baik, dia juga sudah mulai mau menerimamu kembali. Nih, langkah terakhir yang harus kamu lakukan adalah ajak ngobrol serius, ya. Kalau kamu sudah merasakan ada lampu hijau, ya kan, gak usah pikir panjang, langsung ajak dia ngobrol serius dan sampaikan niat bahwa kamu ingin balikan sama dia. Ya. Evaluasi kegagalan di masa lalu pasti, ya kan tadi saya udah bilang, tulis. Dia menurut dia kamu tuh kurang apa, tulis. Ya, bikin listnya. Ya kan? Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan dengan baik dan kalian masih saling sayang, paling penting gitu ya. Kamu berdua bebas balikan kapan saja. Ya, jadi semuanya omongin dengan baik. Omongin dengan baik dan serius, jangan sambil bercanda-bercanda. Ya. Tunjukkan bahwa kamu tuh perhatian sama dia dan kamu mau menyambung lagi hubungan yang pernah terputus itu. Oke. Terus kalau misalnya pembicaraannya mentok gimana? Semuanya udah saya lakukan, udah saya begini-begini dan terakhirnya sudah saya ajakin ngomong serius, tapi kok dia mentok? Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Berarti kamu masih harus punya stok sabar lagi di dalam hati kamu. Ya, karena yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ingat ya, walaupun kamu menggebu-gebu sayang sama dia, kamu pengen balikan lagi sama dia dan kayaknya dia juga memberikan lampu hijau, tapi kalau dianya masih belum mau karena ada satu dan lain hal, ya udah nggak apa-apa, sabar aja. Ya. Terima kenyataan kalau kalian berdua belum berjodoh. Ya kan? Belajar mengikhlaskan ya, ikhlas aja ikhlas. Ya memang yang namanya ikhlas itu sulit. Memang saya juga tahu, semua orang juga tahu yang namanya ikhlas itu sulit gitu. Tapi bukan mustahil untuk dilakukan. Mungkin saat ini kamu merasa sulit, tapi coba deh. Pelan-pelan kamu belajar ikhlas. Itu bukan ikhlas itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Ya kan? Siapa tahu kamu berdua tidak bisa bersama lagi sekarang, tidak bisa balikan lagi sekarang. Siapa tahu di masa depan ternyata jodoh kamu memang dia. Ayo, ya kan? Karena kalau kamu sudah berjodoh sama dia, tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kamu sama dia. Percaya deh sama saya. Ya? Gimana? Udah ini belum? Udah dapat insight baru belum? Ya, karena ini bahasan saya udah habis nih, udah sampai bawah nih. Ya, atau kalau kamu masih punya sesuatu yang mengganjal di hati dan di pikiran kamu, pengen diceritain tapi nggak tahu kemana, boleh nggak apa-apa curhat aja ke sini. Kita punya yang namanya Nurina
Tok Tok Hotline. Di mana? Di sini nih nomornya ya. Nih di sini kamu screenshot aja ke kamu catat aja nomor ini, hubungi kami lewat WA gitu ya. Kalau nggak mau screenshot nggak apa-apa, boleh. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi di deskripsi itu ada banyak link. Link ini. Terserah, klik aja apa yang menurut kamu butuh. Ya kan? Karena nantinya ujung-ujungnya akan balik lagi ke saya setelah kamu ketemu sama tim di Nurina Tok Tok Hotline. udah mulai kacau ini ya, sudah mulai malam sekali di sini, jadi saya sudah mulai kacau. Gak apa-apa ya, kamu curhat aja di nomor itu ya. Mudah-mudahan Nurina Tok Tok kali ini menginspirasi kamu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mencerahkan kamu ya. Dan saya doakan mudah-mudahan buat kamu semua yang lagi CLBK dan masih pengen banget balik lagi ke mantannya, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya untuk menerima kamu kembali dan kamu menjadi pasangan hingga nanti saatnya sah gitu sampai menikah nanti ya. Baiklah kalau begitu, Nurina Tok Tok, jangan lupa Nurina Tok Tok ada video panjang yang akan upload setiap hari Senin kayak gini ya, jam 5.25 jadwalnya, dan ada video short yang akan upload setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam berapa sih? Sama kok, jamnya tetap jam 5.25 ya. Nah, kalau video panjang ini yang seperti ini kan membahas lebih detail ya, tentang bahasan yang ada yang sudah kita jadwalkan ya. Tapi kalau yang namanya video short itu berisi tentang quote tentang apa? Quote tentang bahasan kita di hari Seninnya. Ya, jadi kalau kamu lupa tadi kemarin kita bahas apa sih, kamu lihat aja tiap hari ada kok video shortnya di channel ini ya. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu boleh ya. Ini udah jam berapa? Sudah lumayan malam. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.